Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Kami terima sukacita hanya di dalam-Mu, Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan, dalam setiap musim kehidupan, dalam segala keadaan, kami terima sukacita hanya dari-Mu, Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus, kami siap terima sukacita-Mu, damai sejahtera hanya dari-Mu, Tuhan.
Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih buat segala sukacita yang sudah Kau berikan. Apapun keadaan kami, apapun musim hidup kami Tuhan, kami selalu terima sukacita-Mu Yesus. Yesus Tuhan. Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami mengawali hari ini dengan sukacita yang hanya daripada-Mu Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat segala sukacita yang sudah Kau berikan untuk kami Tuhan. Sebab itu kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaan, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, kita gunakan pertemuan ini untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya kita dikuatkan dalam hidup di dunia ini, kita tahu bahwa di dalam Tuhan ada suatu kemenangan, ya. Ayo saya ajak saudara membaca di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 5 ayat yang ke-26. Injil Lukas pasal 5 ayat 26. Ya, saya bacakan ya saudara. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sesaat sangat takut
katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Saya bacakan lagi ya, supaya jelas ya. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah. Dan mereka sangat takut. Katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Nah, ini saudara mesti direnungkan betul-betul. Kalau kita cuma baca tok ya saudara, ya begitu-gitu tok. Tapi mesti direnungkan apa sih artinya. Konteksnya apa ini? Kok sampai dikatakan semua orang takjub? Kata takjub itu saudara, ya. Sekarang saya beritahukan, kata takjub itu di dalam bahasa aslinya itu dikatakan astonis. Astonis atau amaze atau diterjemahkan bahasa Inggris amazing. Dari kata-kata takjub itu ya, saudara, takjub itu ya artinya saudara heran. Dari kata takjub itu terdapat unsur-unsur kesadaran. Pamane saudara melihat sesuatu yang mentakjubkan. Tapi apa artinya saudara tidak sadar arti kata takjub itu? Di dalam kata takjub itu ada unsur kesadaran. Nah, di sini dikatakan semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah. Allah itu Allah yang menakjubkan. Allah yang hebat. Allah yang tidak ada tandingannya. Allah yang menciptakan jagat raya ini, tidak ada satupun yang tahu bagaimana Allah menciptakan jagat raya ini. Allah yang mempunyai kekuasaan seluruh jagat raya ini. Dan Allah itu Allah yang maha hadir. Kalau saat ini Allah hadir di tengah-tengah kita, Allah itu hadir di mana saja. Di negara mana saja, kepada siapapun juga, di seluruh jagat raya Allah hadir. Dan Allah itu Allah yang maha kekal. Nah, ini harus menjadi kita takjub. Tapi takjub harus kita menyadari. Jangan cuma mengagumi saja, tetapi menyadari siapa Allah yang kita puja, kita sembah itu. Jangan kita takjub, tapi tidak mengerti siapa Allah itu. Nah, maka itu di dalam kata-kata takjub itu ada unsur-unsur sadar. Kalau saya tahu siapa Allah pencipta manusia, termasuk yang menciptakan saya. Lalu saya ini sadar, saya ini ciptaan Allah. Apa yang harus saya perbuat kepada Allah?
Nah, di sini dikatakan semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah. Nah, ini penting, saudara. Kita ini anak-anak Tuhan, ya. Saudara dibilang, aku anak-anak Tuhan, aku tunggu gereja mesti memuliakan Tuhan. Dan dalam hidup saya mesti memuliakan Tuhan. Tetapi sampai di mana kita bisa memuliakan Tuhan? Sampai di mana saudara iso memuliakan Tuhan? Biasanya saudara memuliakan Tuhan itu hanya sampai pada ucapan. Ayo kita bersyukur baik Tuhan. Tapi syukur yang bagaimana? Itu perlu saudara perhatikan betul-betul. Kalau ini hal yang kecil saja, saudara bisa mengerti siapa Allah dan siapa saya ini. Dan saudara mempunyai takjub, artinya sadar bahwa saya ini ciptaan Allah, pencipta jagat raya. Saya ini di hadapan Allah bukan apa-apa. Tetapi saya tahu bahwa saya harus memuliakan Allah. Memuliakan itu bukan haleluya, puji Tuhan. Itulah cuma mulut, cuma kata-kata. Memuliakan itu harus diwujudkan dalam tindakan. Diwujudkan dalam tindakan. Jadi saudara takjub akan Allah. Artinya kita merasa Allah itu hebat. Dan kita sadar Allah itu hebat. Terus kita sadar siapa saya ini. Saya ini ciptaan Allah. Dan kalau saya ciptaan Allah, saya harus takjub. Dan di dalam kata takjub itu ada kesadaran. Aku harus memuliakan Allah. Kalau aku memuliakan Allah, aku memuliakan Allah bukan dengan mulut saja, tetapi memuliakan Allah dengan perbuatan. Upama ini. Sudah bilang, aku mengasihi Allah. Bagus. Tapi Tuhan bilang, kamu mengasihi aku, tetapi membenci saudaranya, ya bodoh aja. Jadi berarti kamu itu mengasihi aku cuma mulut, tapi kue saudaramu mau benci, itu kelakuanmu bukan mengasihi Allah, sebab kamu membenci. Allah berkata, nek kamu mengasihi aku, kata Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Mengasihi Allah harus mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Malahan dalam Matius pasal 5 ayat 44, mengasihi Allah, kamu juga harus mengasihi musuhmu. Apa artinya? Kalau kita hidup itu musuhan satu sama lain, kebencian satu sama lain. Apa artinya kita mengasihi Allah? Tuhan bilang, kasihlah musuh. Sehingga kita tidak punya musuh. Semua orang kita kasih.
Kalau itu terjadi, itu yang dikatakan memuliakan Allah. Orang yang memuliakan Allah, dia akan memuliakan Allah sampai kekal. Dia memuliakan Allah. Puji Tuhan, saudara-saudara, ya, tidak perlu panjang-panjang. Walaupun panjang-panjang, tapi tidak ada sentuhan hati. Apa artinya? Biar saat ini hati saudara tersentuh dan berkata, Tuhan, ajarkan aku takjub. Tetapi bukan hanya dengan mulut, tapi dengan penuh kesadaran mentakjubi siapa Tuhan, siapa saya ini. Dengan begitu saudara bisa memuliakan Allah, mengasihi Allah, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Puji Tuhan ya saudara, singkat, padat, tetapi biar saudara semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan, kita berdoa. Tuhan, dengan renungan ini, kami bisa dapatkan pengertian-pengertian yang indah, supaya kami bukan saja takjub, tetapi kami sadar siapakah Tuhan, siapakah kami, sehingga kami bisa memuliakan Tuhan senantiasa sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan.